Halo Sobat Kurs, kembali lagi di channel YouTube Kurs Ed. Kali ini kita akan membahas soal-soal terbaru TIU CPNS tahun 2023 untuk persiapan CPNS tahun 2024. Nah, ada yang YouTube Kurs Ed. Kali ini kita akan membahas soal-soal terbaru TIU CPNS tahun 2023 untuk persiapan CPNS tahun 2024. Nah, ada yang menarik teman-teman, bahwa pada tahun 2021 kemarin dan 2023 ada perbedaan yang signifikan terhadap pola soal analogi pada CPNS tahun 2023. Pada tahun 2021, kita menyaksikan soal-soal verbal bentuknya seperti ini. Ada misal soal nomor 1, tembakau, rokok. Titik sama dengan titik-titik, terus apa lagi. Nah, kita diminta untuk mencari persamaan kata apa yang sama dengan pula dari kata tembakau dan rokok ini. Apakah roti dan nasi, kemudian obat, kemudian sakit, cabai, sambal, beras, padi, minyak, tungku. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah kalau tahun 2021 kemarin bentuk soalnya seperti ini. Kita diberikan dua kata, kemudian kita mencari polanya dan ditentukan pada pilihan mana yang polanya sama seperti itu. Nah, kalau di soal nomor 1 ini, tembakau, rokok. Tembakau itu adalah bahan baku utama dari rokok. Berarti kita mencari juga apa yang bahan baku utama, kemudian produknya. Bahan baku utama, kemudian produk. Kalau kita lihat roti dan nasi itu tidak ada kaitannya. Kemudian obat dan sakit, kalau tidak ada obat akan sakit, belum tentu ya. Kemudian cabai, cabai adalah bahan baku dari sambal, ya betul. Kemudian beras padi, kalau yang D-nya kebalik ya, padi dulu, kemudian diolah menjadi beras. Kemudian minyak tungku. Jadi pada tahun 2021 bentuk pola soalnya seperti ini. Kita diberikan dua kata, kemudian kita menentukan pola mana yang mirip dengan kata yang diberikan itu. Jadi kata hubungan kata 1 dan 2 adalah kata pertama adalah bahan baku dari kata kedua. Cabai adalah bahan baku utama untuk membuat sambal. Nah, ini adalah bentuk pola soal pada tahun 2021 ke belakang. Tapi ada yang menarik bahwa pola-pola soal seperti ini sudah tidak muncul lagi di tahun 2023 kemarin pada saat seleksi CPNS. Nah, seperti apa soal-soal terbarunya? Nah, kita lihat. Nah, pada tahun 2023 kemarin bentuk soalnya seperti ini. Jadi, soal analoginya dibuatkan dalam bentuk narasi. Contoh sama dengan soal nomor 1 ini. Kalimat tabel terdiri dari garis, kolom, dan baris setara dengan kalimat titik-titik. Nah, pada tahun 2021 kemarin ke belakang, 2021, 2020 sampai CPNS tahun 2018 itu menggunakan pola sama dengan atau hanya menggunakan dua kata kemudian dicari pola yang mirip. Nah, pada tahun 2023 ini dibuatkan dalam bentuk narasi seperti ini, sehingga peserta seleksi dituntut untuk mencari dan membuat analoginya secara maksimal dengan kata-kata yang diberikan. Nah, contohnya seperti ini. Tabel itu terdiri dari garis, kolom, dan baris. Nah, apa yang sama maknanya dengan kata itu? Apakah yang A, belajar terdiri dari sekolah, buku, dan pensil? Apakah belajar terdiri dari sekolah, buku, dan pensil? Kemudian yang B, lampu terdiri dari kabel, listrik, dan cahaya. Kemudian yang C, musik terdiri dari melodi, ritme, dan tempo. Kemudian D, rumah terdiri dari dapur, kamar tidur, dan halaman. Rumah itu bisa terdiri dari banyak hal dan tidak spesifik pada ketiga hal ini ya. Jadi sudah pasti bukan yang delta. Nah, kita lihat yang E, gitar terdiri dari suara, senar, dan stick.
Apakah stick harus selalu ada di gitar? Belum tentu juga. Nah, jadi apa yang sesuai polanya? Nah, kita lihat. Karena tabel itu terdiri, karena untuk membuat tabel harus ada garis, kolom, dan baris, maka untuk membuat musik harus terdiri dari melodi, ritme, dan tempo. Jadi yang pola yang sama adalah yang C. Jadi untuk membentuk tabel yang terdiri dari garis, kolom, dan baris, kalimat tersebut setara dengan pilihan C, yakni untuk membentuk musik untuk membentuk musik maka harus terdiri dari setidak-tidaknya melodi, ritme, dan tempo. Nah, yang tepat yang C ya. Nomor 2, hubungan objek pada kalimat. Ibu Nani memasak di dapur menggunakan panci dan wajan. Nah, kalimat tersebut setara dengan kalimat A. Ibu membersihkan rumah dengan mengepel dan menyapu. Kemudian B. Ayah mencangkul sawah dengan menggunakan sekop dan cangkul. Kemudian C. Nilai ujian digunakan sebagai tolak ukur untuk membuktikan tingkat pemahaman siswa. Kemudian D. Mengukur satuan panjang dengan menggunakan pemeteran dan penggaris. Kemudian E. Melukis di garasi menggunakan pensil warna dan krayon. Nah, kira-kira mana yang sesuai dengan hubungan objek pada kalimat? Ibu Nani memasak di dapur menggunakan panci dan wajan. Berarti yang kita highlight di soal ini adalah panci dan wajannya. Panci dan wajan dia digunakan untuk memasak. Jadi caranya untuk menentukan pola soal seperti ini adalah kalian baca dengan seksama soalnya, kemudian langsung tandai kata kerja yang digunakan dan lihat objek yang dimaksud. Nah, karena panci dan wajan di sini berarti dia merujuk pada fungsi kegunaannya yakni untuk memasak. Makanya kita cari mana benda yang fungsinya yang digunakan untuk fungsi tertentu. Misal, kita lihat di pilihannya. Ibu membersihkan rumah dengan mengepel dan menyapu. Mengepel dan menyapu itu bukan objek, tapi dia kata kerja, ya kan? Harusnya kalau kita mau di pilihan A ini, dia menggunakan sapu atau alat pel. Kemudian yang B, ayah mencangkul sawah dengan menggunakan sekop dan cangkul. Mencangkul sawah menggunakan sekop dan cangkul. Sekop tidak digunakan untuk mencangkul ya, berarti salah satu objeknya tidak sesuai. Kemudian C, nilai ujian digunakan sebagai tolak ukur untuk membuktikan tingkat pemahaman siswa. Nah, di sini di pilihan C, objeknya tidak menggunakan fungsi yang setara. Berarti yang C juga bukan. Nah, yang D kita lihat, mengukur satuan panjang dengan menggunakan meteran dan penggaris. Untuk mengukur satuan panjang, dia hanya menggunakan meter. Nah, kita lihat yang error. Tony melukis di garasi menggunakan pensil warna dan krayon. Kita lihat hubungan objeknya. Pensil warna dan krayon, dia berfungsi atau digunakan untuk melukis. Jadi kuncinya adalah kalian lihat apa kata kerja dan objek yang digunakan. Jadi yang pilihan soal nomor 2 ini yang error. Nah, beginilah bentuk-bentuk soal analogi TIU terbaru di tahun 2023 kemarin. Baik seleksi Sekdin maupun CPNS. Nah, untuk mempersiapkan tahun 2024 ini, kita harus belajar di soal-soal terbaru. Soal-soal di tahun sebelumnya karena pasti tidak jauh berbeda dengan itu. Kalau tahun 2021 dan ke belakang 2019, 2018 itu menggunakan pola 2 kata untuk dicari polanya, sekarang dibuatkanlah dalam bentuk narasi sehingga kita diminta untuk sangat cermat menentukan pola yang dimaksud pada soal. Banyak yang bingung nih, bagaimana cara menjawabnya? Nah, tenang, saya kasih tips. Sobat Course akan mendapatkan tips bagaimana menjawab soal
analogi terbaru TIU CPNS tahun 2024 ini berdasarkan pengalaman field report dari peserta CPNS tahun 2023. Nah, apa saja tipsnya? Yang pertama, Sobat Course harus baca soal secara seksama. Kemudian yang kedua, cari kata kunci soal. Kalau kita lihat soal-soal sebelumnya, kita perhatikan kata kerja dan objek yang digunakan. Kemudian yang ketiga, perhatikan kata kerja yang digunakan, ya. Kemudian yang keempat, perhatikan fungsi dari objek yang disebutkan dalam soal. Karena itu berkaitan erat antara kata kerja dan objek yang disebutkan. Nah, kita lanjut untuk menerapkan tips ini. Nomor 3, kita lihat soalnya hubungan objek pada kalimat pelajar membutuhkan pensil dan buku untuk menulis. Kalimat tersebut setara dengan apa? A. Sinta adalah pengusaha kafe dan restoran. B. Atlet menggunakan baju renang dan kacamata renang. Yang C. Pelukis membutuhkan kuas dan kanvas untuk melukis. Yang D. Tommy adalah seorang peneliti yang memiliki kaca pembesar dan termometer. Kemudian yang E. Budi berlari menggunakan sepatu dan smartwatch. Nah, kira-kira pola kalimat yang sama dengan soal yang pilihan mana? Kalau kita melihat soalnya bahwa pelajar itu membutuhkan pensil dan buku untuk menulis. Nah, hal ini bahwa pensil dan buku ini berkaitan dengan fungsinya untuk menulis dan sangat erat dengan pelajar. Nah, kira-kira mana yang sama dengan pola kalimat tersebut? Objek yang dimaksud. Mana objeknya? Yang pensil dan buku. Yang A. Sinta adalah pengusaha kafe dan restoran. Kafe dan restoran itu hanya berkaitan dengan benda atau lokasi. Kemudian yang B, atlet menggunakan baju renang dan kacamata renang. Atlet memang menggunakan baju renang dan kacamata renang, tetapi tidak spesifik dikatakan atlet renang, ya. Jadi di pilihan B ini dia kurang tepat. Yang C, pelukis membutuhkan kuas dan kanvas untuk melukis. Kuas dan kanvas itu fungsinya untuk melukis dan biasa digunakan oleh pelukis. Berarti yang pilihan C. Jadi kita lihat subjeknya, kemudian objek yang dimaksud dan fungsinya apa. Jadi untuk soal nomor 3 ini yang betul yang pilihan Charlie. Jadi kata kuncinya bahwa benda yang dibutuhkan harus sesuai dengan profesi atau subjek yang disebutkan, di mana pelajar membutuhkan buku dan pensil dan pelukis membutuhkan kuas dan kanvas. Nah, kita lanjut di soal nomor 4. Hubungan antara objek-objek kalimat. Tommy adalah seorang pilot yang bertugas untuk menerbangkan pesawat menuju Makassar. Nah, kalimat tersebut setara dengan pilihan yang mana? Objek kalimat. Kita lihat di sini bahwa seorang pilot dia bertugas untuk menerbangkan pesawat. Berarti pilot dia fungsinya atau tugasnya adalah menerbangkan pesawat. Kemudian kita lihat, kita cari pola yang sesuai. Yang A, Bumita adalah seorang guru yang mengajar kelas 5 SD. Profesinya adalah guru, kemudian tugasnya adalah Ibu Mita adalah seorang guru yang bertugas untuk mengajar. Boleh juga, kemudian kita lihat yang B, Tino selalu memegang kuas karena ia pelukis. Belum tentu ya, karena kuas pelukis belum tentu hanya selalu menggunakan kuas. Kemudian yang C, James sedang memotong rumput di taman. Kemudian yang D, Pak Budi adalah petani yang menggunakan traktor besar untuk membajak sawah. Kemudian Kang Emil adalah sastrawan yang selalu menulis puisi. Nah, kira-kira untuk soal nomor 4, mana yang sesuai? Nah, kita lihat bahwa kata kunci yang ada di soal nomor 4 ini adalah kita lihat profesinya. A, dia seorang pilot, kemudian objek yang digunakan dalam menjalankan tugasnya.
yakni pesawat. Nah, kalimat tersebut sama polanya dengan seorang petani yakni Pak Budi yang menggunakan traktor untuk membajak sawah. Jadi petani dia menggunakan traktor untuk membajak sawah, sama polanya dengan yang kalimat yang ada di soal bahwa Tommy adalah seorang pilot yang bertugas untuk menerbangkan pesawat menuju Makassar. Jadi kita lihat kata kuncinya bahwa kita lihat profesi dan objek yang digunakan untuk menjalankan profesinya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 5 kita lihat kalimat orang yang tidak mempunyai rumah disebut gelandangan setara dengan. Jadi kalau orang yang tidak punya rumah itu berarti dia gelandangan. Nah, kalimat tersebut setara dengan apa? Yang A, orang yang tidak mempunyai penghasilan disebut pengangguran. Tidak ya, karena pengangguran berkaitan dengan soal pekerjaan. Kemudian B, orang yang tidak memiliki karyawan disebut swasta, belum tentu. Kemudian yang C, orang yang tidak mempunyai uang disebut kemiskinan. Indikator kemiskinan bukan hanya uang. Kemudian yang D, orang yang tidak memiliki pekerjaan disebut pengangguran. Jadi orang yang tidak bekerja dia disebut sebagai orang yang menganggur. Nah, soal berikutnya kita lihat di soal nomor 6. Soal nomor 6 ini sebenarnya tipe soal bahasa Indonesia yang sering muncul juga di beberapa soal. Nah, kita lihat di hari libur, Mona memasak. Kalimat tersebut sama polanya dengan, kalau kita berbicara soal pola kalimat atau bunyi soalnya berkaitan dengan kalimat tersebut sama polanya dengan, nah, itu berarti kita membahas soal pola kalimat dalam bahasa Indonesia yakni SPOK. Ya, kita membahas soal SPOK. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kita lihat dulu. Di hari libur, kemudian Mona memasak, itu pola kalimatnya apa? Di hari libur itu berarti dia keterangan waktu, kemudian Mona adalah subjek, kemudian memasak adalah predikat. Berarti kita cari mana yang polanya KSP. Kita lihat di pilihan A, Tio bermain musik di pelataran rumah. Ini sudah pasti salah karena dia diawali oleh nama orang atau subjek. Berarti polanya tidak sama ya, karena dia dimulai oleh subjek. Kemudian yang B, Sinta memasak di dapur juga kurang tepat karena di sini kita membutuhkan yang dimulai oleh keterangan dulu. Kemudian yang C, kucing bersembunyi di balik pintu sama, ini juga kurang tepat. Kemudian yang D, Dodo dan Nita tidak shift malam, ini juga kurang tepat karena semuanya diawali oleh subjek. Nah, yang betul adalah yang pilihan error. Di hari Natal itu keterangan, kemudian Mikai bernyanyi, subjek predikat. Jadi untuk soal nomor 2 ini, nomor 6 maksud saya, yang tepat adalah yang pilihan error. Jadi kita untuk menentukan soal-soal seperti ini kita uraikan pola kalimat yang menyusun soal itu. Nah, kita lanjut di soal berikutnya untuk menguji konsep yang seperti ini. Nomor 7 kita lihat, kadang-kadang Maudi berjemur di pantai. Kalimat tersebut sama polanya dengan. Nah, soal ini mirip dengan soal nomor 6 sebelumnya, kita diminta untuk menentukan pola kalimat. Nah, kadang-kadang Maudi berjemur di pantai. Itu polanya seperti apa? Apakah pilihan yang sesuai itu yang A, siang ini Rita pergi ke Makassar, D, Tino bermain layanan di sore hari, C, nanti sore Kanya berenang, yang D, kelak Kulaifi akan menjadi anak remaja, kemudian E, Iin semangat memenangkan pertandingan. Mana kira-kira yang sama pulanya dengan soal? Kadang-kadang itu berarti dia kata keterangan, kita langsung tulis di sini saja. Dia keterangan, Maudi itu subjek, kemudian berjemur itu predikat,
Kemudian di pantai itu keterangan. Berarti kita mencari mana yang KSPK. Nah, kita lihat di pilihan A. Siang ini Rita pergi ke Makassar. Siang ini berarti dia keterangan. Kemudian Rita dia subjek. Kemudian pergi itu predikat. Ke Makassar dia keterangan tempat. Berarti yang A ya. Jadi yang sesuai untuk soal nomor 7 ini yang pilihan alfa. Kita mencari pola soal KSP. Kadang-kadang itu keterangan mau di subjek berjemur predikat, di pantai keterangan. Sama polanya dengan siang ini kita pergi ke Makassar. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kita lanjut di pertemuan-pertemuan selanjutnya.